الحمد لله الذي فرض علينا الصيام في شهر رمضان، شهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي معه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara serta anak kami kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita bersama. Dimana dengan nikmat Allah tersebut kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini dalam rangka berubudiyah, beribadah, melaksanakan perintah Allah. Kemudian daripada itu, tidak bosan-bosannya kita bersalawat kepada Sayyidul Anbiya, Habibullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah rela berkorban demi tegaknya kalimat la ilaha illallah di dunia. Para hadirin sekalian jemaat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini pula kembali hati mengajak, mengimbau kepada kita bersama untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang kuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, Sayyidul Syuhur, penghulu dari sekalian bulan, yang mana kedatangannya tidak berapa hari lagi dan tidak lama lagi kita akan memasuki bulan mulia tersebut. Kemungkinan petang ini akan dilakukan sidang isbat untuk menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Bisa jadi besok kita mulai berpuasa, dan bisa jadi juga mungkin lusa. Karena itu tergantung hasil daripada ru'yatul hilal. Apakah nanti sudah terlihat hilal di setiap daerah? Kalaupun seandainya nanti kita berbeda dalam penentuan awal Ramadan tahun ini, bukan berarti kita berbeda dalam beragama. Berbeda dalam menentukan awal dan akhir Ramadan itu sudah biasa bagi kita. Karena itu bukanlah merupakan suatu hal yang membuat kita terpecah belah. Perbedaan itu adalah rahmat, kata baginda Rasulullah SAW. Tapi yang terpenting adalah kita sama-sama mengakui bahwasannya puasa itu adalah wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Para hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah, yang harus kita pahami saat ini adalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita lahir dan batin untuk menyambut datangnya bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah ini, bulan
yang merupakan sayyidus syuhur, penghulu dari sekalian bulan. 2 bulan menjelang datangnya Ramadan ini jauh-jauh hari, baginda Rasulullah SAW memohon kepada Allah. Pada bulan Rajab, Nabi sudah memohon, berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami ya Allah di bulan Ramadan. Nabi memohon kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri kita, lahir dan batin. Persiapan lahir adalah persiapan fisik kita. Kita harus jaga kesehatan kita. Kita harus batasi kegiatan fisik kita agar kita mampu nantinya untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Para hadirin sedang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, itu persiapan fisik. Kita harus siap. Lalu bagaimana pula dengan persiapan batin kita? Persiapan batin adalah siapkah hati kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Menyambut bulan suci harusnya dengan hati yang suci. Maka dari itu, kalau seandainya hati kita masih ada dendam, masih ada rasa tidak senang, benci kepada saudara kita, maka itu yang harus kita perbaiki. Hilangkan rasa benci, hapus rasa dendam, jaga silaturahim sesama kita seorang mukmin. Sudah menjadi tradisi bagi kita di Indonesia ini, setiap akan masuk bulan suci Ramadan ini, kita datangi, berziarah ke makam-makam saudara-saudara kita, ke makam kuburan sanak famili kita. Yang kita datangi tersebut adalah orang yang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Pernahkah terpikir bagi kita untuk mendatangi orang-orang yang masih hidup, saudara-saudara kita, mempererat kembali silaturahim kita yang mungkin selama ini terputus? Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qatimur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Artinya apa? Walaupun ibadah kita banyak, amal kita luar biasa, yang wajib kita kerjakan, yang sunnah pun tak kita tinggalkan, tapi kalau seandainya silaturahim kita masih terputus dengan saudara kita, Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah qatimur rahim. Sia-sia amal ibadah kita. Dari hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, kalau sampai dengan saat ini, sebelum masuknya bulan suci ini, bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita hubungkan kembali silaturahim kita yang mungkin selama ini terputus. Makna daripada silaturahim yang sesungguhnya itu adalah menghubungkan silaturahim yang terputus. Bukan hanya sekedar saling mengunjungi orang-orang yang kita sayangi, saling berkunjung dengan orang-orang atau sahabat-sahabat kita yang dekat dengan kita. Tetapi jauh dari itu adalah mempererat kembali hubungan yang selama ini mungkin retak. Orang yang mungkin selama ini kita jauhi, tak bertegur sapa dengan saudara kita, jangan sampai hanya karena hal sepele tersebut amal ibadah kita sia-sia dalam hidup kita. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah, tak masuk surga. Kalau kata Nabi la yadkhulul jannah, tak masuk surga, artinya adalah masuk neraka. Kita berharap
Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita. Maka persiapkan diri kita dengan sebaik-baik. Siap lahir batin. Lahir kita mungkin siap, badan kita sehat, tapi sudahkah siap batin dan hati kita? Masih adakah saudara kita yang belum kita tegur? Masih adakah saudara kita yang kita jauhi? Maka manfaatkanlah, mumpung Ramadan tidak berapa hari lagi. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan momen yang baik ini. Kita berharap kita bisa menghubungkan kembali silaturahim yang selama ini terputus. Mungkin saja ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, bu'da, celaka liman adraka Ramadan walam yaghfirlah. Celaka orang-orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya, kata Rasulullah. Hadis ini merupakan doa yang dibacakan oleh malaikat dan Nabi mengaminkan. Bu'dan liman adraka Ramadan walam yaghfirlah. Celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berdoa itu adalah malaikat, Rasul yang mengaminkan. Kalaulah malaikat yang berdoa, Nabi yang mengaminkan, masih adakah kemungkinan tidak dikabulkan? Mustahil rasanya kalau seandainya malaikat yang memohon kepada Allah, Nabi yang mengaminkan. Celaka bagi orang-orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sedang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah. Untuk itu mari kita jaga amal soleh yang sudah kita lakukan bertahun-tahun lamanya, seumur hidup kita. Jangan sampai sia-sia. Jangan sampai salat yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan, sedekah yang kita berikan bernilai sia-sia di hadapan Allah hanya karena silaturahim kita yang terputus dengan saudara kita, dengan karib kerabat kita, dengan tetangga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita berupaya maksimal untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, hamba Allah yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali kepada Allah menjadi hamba yang benar-benar husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa alaihi wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala nabiyyika wa barik sayyidina wa maulana Muhammad wa sallallahu tabaraka wa ta'ala wa ala alihi wa sahbihi